Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, sahabat cerdas, kali ini kita akan mempelajari yaitu materi teknis, yaitu bagian pedagogik terbaru ya teman-teman, yaitu untuk persiapan teman-teman sekalian menghadapi tes PDKK di tahun 2021 ini. Ya, sebelum mengawali pembelajaran ini terlebih dahulu kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, langsung saja ya teman-teman, lanjut ke soal nomor 1. Model pembelajaran abad 21 yang menekankan dihasilkannya produk dan menekankan otonomi belajar sejak mulai merancang, melaksanakan dan mengevaluasi hasil belajarnya adalah A. Pembelajaran berbasis proyek, B. Pembelajaran kooperatif, C. Bermain peran dan simulasi, D. Pembelajaran diskusi online, dan E. Pembelajaran kontekstual. Ya, di sini nomor 1 ini ya teman-teman sekalian, jawabannya itu adalah ya, jawabannya adalah A ya teman-teman sekalian, pembelajaran berbasis proyek. Yang mana A ini menurut Bosch dan Krauss, yaitu model pembelajaran berbasis proyek ini atau PJBL, yaitu adalah sebuah model pembelajaran yang menekankan aktivitas siswa dalam memecahkan berbagai permasalahan yang bersifat open-ended dan mengaplikasi pengetahuan mereka dalam menggerakkan sebuah proyek untuk yaitu menghasilkan sebuah produk otentik tertentu. Itu ya teman-teman sekalian. Jadi di sini ada namanya produk. Jadi kata kuncinya sini teman-teman, yaitu masuk ke pembelajaran berbasis proyek. Lanjut nomor 2. Jika di silabus ada diksi tanda kutip memecahkan masalah sampah, tutup kutip ya teman-teman, maka itu dapat ditemukan pada komponen silabus. Ya, maksudnya komponen silabus bagian yang mana ya teman-teman? A. Materi, B. Kegiatan pembelajaran, C. Kompetensi dasar, D. Indikator, dan E. Tujuan pembelajaran. Ya, di sini isian yang pas untuk nomor 2 ini yaitu C teman-teman sekalian, yaitu kompetensi dasar ya. Yang mana kompetensi dasar ini ya teman-teman sekalian, ya, kompetensi dasar ya, yaitu kompetensi dasar ini bagiannya yaitu di dalam komponen silabus, yaitu dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2019 itu ya teman-teman, ada yang dinamakan yang pertama itu identitas mata pelajaran mapel gitu ya. Kalau identitas sekolah itu mencakup nama satuan pendidikan, yang ketiga itu kompetensi inti, dan keempat itu kompetensi dasar. Kalau E itu tema itu khusus SD ya. Sedangkan di sini yang ditanyakan yaitu komponen silabus. Ya, komponen silabus ini masuk yang ditanda kutip memecahkan masalah sampah, terletak di kompetensi dasar ya teman-teman sekalian. Lanjut ke soal nomor 3. Seorang pendidik perlu memahami landasan pendidikan. Salah satu manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi pendidik adalah, ingat, mempelajari landasan pendidikan bagi pendidik A. Memahami berbagai karakteristik peserta didik sehingga memandang peserta didik sebagai pribadi yang unik. B. Menumbuhkan sikap berpikir kritis pendidik terhadap perkembangan peserta didik.
C. Membantu pendidik dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat digunakan dalam situasi tertentu di kelas. D. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. E. Memahami berbagai pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan pendidikan. Ya, di sini isiannya yaitu ya adalah D, teman-teman sekalian. Yang mana D ini meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. Ya, di situ yaitu manfaat dalam pemahaman landasan pendidikan itu yaitu yang pertama itu pengembangan wawasan kependidikan, yaitu berkenaan dengan berbagai asumsi yang bersifat umum tentang pendidikan. Yang kedua itu kita meningkatkan perkembangan pola pikir, ya teman-teman. Pola pikir maksudnya di sini pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek dalam pendidikan. Itu ya teman-teman sekalian. Lanjut ke soal nomor 4. Rendahnya partisipasi peserta didik di kelas mendorong seorang guru menyediakan Google Drive agar karya peserta didik dapat tersimpan dan dengan baik, sehingga memudahkan teman lainnya dalam memberikan sumbang saran terkait karya temannya. Hal ini merupakan pengintegrasikan teknologi pada domain, maksudnya dalam mengintegrasikan ya teman-teman, yaitu A. Penilaian terhadap peserta didik, B. Bagaimana terhadap peserta didik, pemahaman terhadap peserta didik, maksudnya di sini ya. Yang C. Strategi pembelajaran, D. Pemahaman materi pembelajaran, dan E. Pengelolaan pembelajaran. Jadi di sini nomor 4 ini ya teman-teman sekalian, yaitu isiannya adalah ya C teman-teman sekalian, yang mana strategi yaitu termasuk dalam mengintegrasikan antara teknologi pengintegrasikan teknologi dalam pendidikannya itu dalam belajar itu termasuk domainnya dalam strategi pembelajaran, yang mana strategi pembelajaran ini yaitu pemanfaatan untuk penilaiannya. Contohnya kita itu memanfaatkan teknologi untuk dalam menilai peserta didik kita, yaitu untuk mengatasi kebosanan peserta didik, yaitu secara pembelajaran guru memanfaatkan game edukatif agar peserta didik tertarik dengan pembelajaran. Sudah itu contoh dalam pemanfaatan teknologi itu untuk pemahaman materi pembelajaran, yaitu jadi banyak sekali teman-teman sekalian contohnya dalam pengintegrasian teknologi pada domain dalam penilaian ini ya teman-teman sekalian. Domainnya yaitu dalam strategi pembelajaran. Jadi di situ memudahkan guru dalam memberikan pembelajaran terhadap peserta didiknya. Lanjut ke soal nomor 5. Ari adalah anak rajin, memiliki sikap yang baik dan bahkan sering mewakili dalam kegiatan Olimpiade Sains Nasional. Tapi pada hasil laporan belajar dia memiliki 5 nilai yang di bawah KKM. Tindakan Anda sebagai wali kelas adalah, ya ini masuk ya teman-teman sekalian. Di sini pada saat tes kemarin itu dalam kebidangan pedagogik atau kebidangan PAI, ini bagian pedagogik masuk ya teman-teman sekalian soal ini ya teman. Jadi silakan teman-teman pahami, yaitu A. Siswa tersebut tetap naik kelas dengan pertimbangan peserta OSN. B. Meminta masukan dari guru-guru terkait naik tidaknya. C. Mendiskusikan dengan orang tua Ari terkait masalah ini. D. Tidak naik kelas karena tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. Dan E. Naik kelas karena sikap Ari baik. Ya, jadi di sini ya itu teman-teman sekalian, isiannya yaitu ya isiannya adalah D teman-teman sekalian, tidak naik kelas karena tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. Ya, jadi walaupun dia Olimpiade OSN tetapi dia nilainya 5 ya teman-teman, 5 mapelnya di bawah KKM. Jadi di sini yang dimanakan dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2016 itu ya teman-teman, yaitu dalam KI 1 dan KI 2 itu kompetensi sikap minimal baik. Sudah itu KI 3 dan KI 4 itu pengetahuan dan keterampilannya tuntas, yaitu batas kenaikan tidak tuntas KI 3 dan KI 4 itu adalah maksimal 3 mata pelajaran. Jadi jika lewat 3 mata pelajaran maka siswa itu tidak
bisa dinaikkan ya teman-teman sekalian. Ya, lanjut ke soal nomor 6. Dalam suatu pembelajaran diperoleh data banyak siswa yang tidak aktif. Maka Anda sebagai guru harus mengubah pendekatan pembelajaran tepat. Maksudnya di sini dalam suatu pembelajaran itu diperoleh data banyak siswa yang tidak aktif. Maka Anda sebagai guru harus mengubah. Kita harus mengubah pendekatan pembelajaran yang tepat. Pendekatan yang tepat untuk mengatasi hal tersebut adalah konstruktif, B. konseptual, C. saintifik, D. deduktif, dan E. induktif. Ya teman-teman sekalian, di sini guru harus mempunyai pendekatan. Secara pendekatannya itu harus lebih kreatif lagi teman-teman sekalian. Di sini yaitu yang paling pas adalah C teman-teman, yaitu saintifik, yang mana di sini membentuk kalau yang dari A itu konstruktif itu kita itu membentuk konsep sendiri. Untuk yang B itu kontekstual itu kita pembelajaran aktif semua. Yang ke C itu pembelajaran aktif semua. Yang ke D itu yaitu perkembangan konsep berpikir logis. Yang E itu induktif, itu terampil dalam membuat kesimpulan. Jadi yaitu pembelajaran yang paling pas yaitu pembelajaran yang aktif, yaitu masuk dalam pengetahuannya yaitu saintifik ya pendekatannya ya. Lanjut ke soal nomor 7. Dalam pembelajaran di kelas, seorang guru melaksanakan 3 langkah pembelajaran. Salah satu pada kegiatan pendahuluan adalah apersepsi materi. Tujuan apersepsi materi adalah A. mengaitkan materi pembelajaran pada minggu-minggu sebelumnya sesuai dengan materi hari ini. B. merumuskan masalah terkait materi yang akan dipelajari. C. melakukan pengelompokan submateri agar mudah dipahami peserta didik. D. merangsang dan membangun motivasi belajar peserta didik. E. menciptakan kondisi belajar yang kondusif. Ya, jadi di sini untuk apersepsi ya teman-teman. Apersepsi ini masuk ya teman-teman sekalian, yaitu kalau kemarin itu sekitar 2 soal ya, 2 atau 3 soal ya. Admin lupa. Jadi di sini nomor 7 ini ya teman-teman sekalian. Pembelajaran dalam apersepsi, melakukan apersepsi itu yaitu bagian isian yang pasnya adalah ya A ya teman-teman sekalian, yaitu mengaitkan materi pembelajaran yang pada minggu-minggu sebelumnya sesuai dengan materi hari ini. Yang mana apersepsi itu kita itu mengaitkan materi pelajaran pada minggu-minggu sebelumnya sesuai dengan materi hari ini. Maksudnya yang sudah kita ajarkan namun tidak keluar dari koridor pada materi hari ini. Jadi kita itu mengaitkan ya teman-teman sekalian, bukan memberi pengetahuan baru, namun kita mengaitkan yang pengetahuan yang sudah kita ajari kepada anak-anak. Maka pada saat pembelajaran selanjutnya kita itu mengaitkan materi yang sebelumnya itu berkaitan dengan materi kita ajarkan pada hari ini. Seperti itu teman-teman sekalian. Jadi banyak sekali langkah-langkah dari apersepsi ini ya teman-teman sekalian, yang mana telah admin uraikan di materi pedagogik sebelumnya ini ya teman-teman. Silakan cek di video admin yang kemarin. Lanjut ke soal nomor 8. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep prinsip hukum yang kompleks sehingga memperjelas penyajian pesan serta secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? A. bagan, B. APE alat permainan eduktif, C. flipcards, D. foto, E. gambar. Jadi isian yang paling pas di sini yaitu teman-teman sekalian adalah jawabannya adalah A ya teman-teman sekalian, yaitu bagan ya. Bagan ini yang mana maksudnya itu merupakan media yang membantu untuk menyajikan pesan pembelajaran melalui visualisasi dengan tujuan yaitu materi yang kompleks
dapat disederhanakan sehingga siswa itu mudah untuk mencerna yaitu materi yang kita ajarkan tersebut ya teman-teman. Kalau flipchart itu yaitu lembaran kertas yang berisi gambar dengan huruf atau angka, yaitu tujuannya menghemat waktu menulis di papan tulis itu teman-teman. Kalau APE itu merupakan alat-alat permainan yang dirancang dibuat untuk menjadi sumber belajar teman-teman. Kalau yaitu dalam penggunaannya yaitu meningkatkan aspek perkembangan anak, yaitu meliputi aspek fisik, motorik, emosi, sosial, bahasa, dan kognitif dan moral. Jadi yang paling pas di sini yaitu bagan ya teman-teman sekalian. Dia dapat disederhanakan, sudah itu mudah dicerna oleh peserta didik kita. Lanjut ke soal nomor 9 ya teman-teman sekalian. Pada akhir pembelajaran siswa dapat untuk mendemonstrasikan tugas belajar yang diberikan guru dengan tujuan agar siswa tersebut mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikinya dan guru dapat menilai kompetensinya. Instrumen yang dapat dipilih oleh guru untuk merekam hasil belajar yaitu A. Daftar cek, B. Benar salah, C. Pilihan ganda, D. Menjodohkan, dan E. Jawaban bebas. Jadi nomor 9 ini teman-teman sekalian isian yang paling pas yaitu ya A ya teman-teman sekalian, yaitu daftar cek, yang mana di sini tes itu terbagi menjadi banyak sekali teman-teman sekalian, yaitu tes praktik, yaitu penilaian keterampilan. Kalau tes objektif itu penilaian pengetahuan. Tes objektif yang untuk ini yang pertama itu daftar cek itu termasuk dalam penilaian keterampilan, yaitu praktik ini ya, daftar cek ini teman-teman. Kalau yang benar salah ini dia pengetahuan, pilihan ganda itu pengetahuan. Kalau yang menjodohkan itu pengetahuan juga ya teman-teman. Kalau jawaban bebas itu termasuk dalam uraian. Jadi di sini guru merekam hasil, instrumen yang dapat dipilih guru untuk merekam hasil itu yaitu dengan daftar cek, yaitu dalam siswa itu satu-satu maju yaitu dengan mempraktekkan. Di sini kata kuncinya ini teman-teman sekalian, yaitu mendemonstrasikan tugas belajar yang diberikan guru. Jadi siswa itu dapat melakukan apa yang disuruh oleh guru tersebut. Jadi menggunakan daftar cek dari satu-satu ya teman-teman, anak-anak didik kita itu kita suruh dengan yaitu daftar cek ini termasuk dalam praktik ini teman-teman sekalian. Kalau yang benar salah itu termasuk pengetahuan, termasuk tes objektif ya. Pilihan ganda juga, menjodohkan juga pengetahuan. Kalau jawaban bebas itu seperti uraian ya teman-teman sekalian. Yang mana tes uraian ini penilaian pengetahuan. Jadi tes uraian itu ya teman-teman sekalian jawaban bebas namun masih dalam apa namanya mata pelajaran yang kita ajarkan pada saat itu. Terus nomor 10, Pak Slamet mengamati teknik menggambar siswa yang baru saja diajarkan. Sedangkan Ibu Susi melakukan tes di awal untuk kemudian dilakukan perangkingan. Yang dilakukan Pak Slamet dan Ibu Susi termasuk ke dalam A. Praktik dan tes kemampuan awal akhir, B. Observasi dan tes penempatan, C. Observasi dan tes seleksi, D. Praktik dan sumatif, E. Observasi dan formatif. Ya, jadi di sini Pak Slamet dan Ibu Susi ini melakukan tes di awal. Ingat, tes di awal. Sesudah itu untuk kemudian dilakukan perangkingan. Nih teman-teman. Jadi isiannya nomor 10 ini yaitu B teman-teman sekalian, yaitu observasi dan penempatan. Sudah itu dites di awal, sesudah itu dirankingkan ya, dilakukan perangkingan. Maka observasi dan penampilan itu teknik penilaiannya yaitu penilaian praktik adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas sesuai dengan tuntutan kompetensi, yaitu teknik penilaiannya observasi. Sudah itu jenis tes berdasarkan fungsi. Tes seleksi itu digunakan untuk memilih atau menyeleksi siswa yang mengikuti
program tertentu, contoh tes seleksi penerimaan, seperti itu ya teman-teman sekalian. Jadi di sini dimaksudkan yaitu observasi dan tes penempatan. Jadi itu ya teman-teman sekalian, silakan belajar lebih mahal. Silakan mempelajari materi-materi ini. Lebih dan kurang mohon maaf, kepada Allah mohon maaf pun. Mungkin dalam materi ini banyak terjadi kekurangan dari admin dalam menyampaikan materi-materi ini. Admin mohon maaf, kepada Allah mohon maaf pun. Semoga materi ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Silakan share ke teman-teman yang lain agar ilmu ini bermanfaat untuk kita. Semoga teman-teman sekalian lulus. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.